Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mensimulasikan cara atau proses terjadinya rembuk tani. Di sini saya atas nama Andi Nurmansyah berperan sebagai penyuluh. Adapun rekan-rekan saya yaitu Saya Nurhana B sebagai petani maju. Dan saya Firda Aulia Ibrahim sebagai petani biasa. Dan saya Fauzia Amal Nur sebagai ibu kepala desa. Dan saya Zudia Aliah R sebagai tokoh masyarakat. itulah tadi nama rekan-rekan saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada ibu kepala desa untuk menyampaikan sepatah kata. Kepada ibu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya cuma ingin berpesan untuk para petani agar kiranya mau mendengar dengan baik apa-apa saja yang dikatakan oleh Bapak Ibu penyuluh. Saya harap Bapak dan Ibu sekalian aktif dalam rembuk tani kali ini agar permasalahan yang sering kita hadapi dapat terpecahkan dan terselesaikan. Mungkin hanya itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya sebagai penyuluh untuk memberikan penyuluhan pada rembuk tani kali ini. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang kurangnya inovasi peternak dalam pengolahan pakan. Nah, bisa kita lihat dalam layar kali ini, kita tampilkan materi yang akan saya sampaikan pada penyuluhan kali ini. Mungkin bisa di next. Kurangnya inovasi peternak dalam mengolah pakan. Pengolahan pakan merupakan suatu kegiatan untuk mengubah pakan tunggal atau campuran menjadi bahan pakan yang baru atau pakan olahan. Bahan pakan yang baru yang dihasilkan dari proses pengolahan diharapkan mengalami peningkatan kualitas. Nah, di sini maksudnya kegiatan untuk mengubah pakan tunggal atau campuran menjadi bahan pakan baru. Artinya bahan-bahan yang kita kumpulkan, kita satukan menjadi bahan pakan yang baru agar terkumpulnya nutrisi sehingga dapat terpenuhi dalam pemberian pakan ternak. Nah, secara umum limbah hasil pertanian atau perkebunan sangat banyak tersedia di berbagai daerah di Indonesia. Terutama di daerah kita ini banyak sekali pakan ternak yang dapat kita manfaatkan, seperti halnya rumput gajah dan sebagainya. Namun kita lihat di desa ini masih banyak yang belum menerapkan hal tersebut. Hal itu disebabkan karena kurangnya inovasi peternak dalam mengolah limbah hasil pertanian sebagai pakan yang berkualitas. Lanjut. Pemanfaatan sumber daya pertanian tanaman pangan dalam bentuk limbah sebagai sumber pakan ternak merupakan langkah yang efisien dalam mengatasi kekurangan produksi rumput. Nah, di sini dimaksudkan dalam pertanian itu, dalam pakan dalam bentuk limbah merupakan sumber pakan yang sangat efisien. Mengapa? Karena kita tidak tahu kapan kita akan kekurangan pakan. Nah, disinilah gunanya limbah ini kita dapat manfaatkan sebagai sumber pakan agar dapat kita manfaatkan ketika pada masa-masa kurangnya didapatkan sumber pakan yang pada umumnya. Sebagian besar limbah pertanian yang dimanfaatkan untuk bahan pakan bermacam-macam dan mempunyai potensi yang besar sebagai sumber hijauan dan jerami.
Adapun contohnya yaitu jerami jagung. Kualitas jerami jagung sebagai bahan pakan ternak dapat ditingkatkan dengan teknologi silase, yaitu proses fermentasi yang dibantu jasad renin dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen. Teknologi silase dapat mengubah jerami jagung dari sumber pakan yang berkualitas rendah menjadi pakan yang berkualitas tinggi, serta sumber energi bagi ternak. Lanjut. Kemudian, tingkat pendidikan seorang peternak. Menurut Murwanto tahun 2008, bahwa tingkat pendidikan peternak merupakan indikator kualitas penduduk dan merupakan kunci dalam pengembangan sumber daya manusia. Jadi, agar dapat meningkatkan kualitas pakan dari peternak, maka kita dapat menerapkan inovasi-inovasi yang ada pada era ini, yaitu era 4.0. Itulah tadi beberapa materi yang sempat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas atau masih belum dipahami, saya persilahkan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya. Ya, izin memberi pertanyaan. Silahkan. Pertanyaan saya, seperti yang kita ketahui, bahwa tema yang adik bawakan, yaitu kurangnya inovasi peternak dalam pengolahan pakan, saya akan memberi pertanyaan, yaitu solusi apa yang bisa diberikan kepada peternak yang masih kurang mengetahui terkait inovasi dalam mengolah pakan ternak. Mungkin bisa dijawab? Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Jadi pertanyaannya tadi yaitu tentang solusi apa yang bisa diberikan kepada peternak yang masih kurang mengetahui tentang inovasi dalam pengolahan pakan ini ya. Jadi solusi yang dapat diberikan yaitu kita sebagai penyuluh memperkenalkan serta menunjukkan demonstrasi cara terkait inovasi 4.0 yang dimana ditunjukkan kepada khususnya para petani atau peternak sehingga dapat memudahkan dalam pengolahan pakan ternak. Saya kembalikan kepada Bapak atau Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditanggapi kembali? Baik, terima kasih atas jawabannya adik telah berikan. Saya sangat setuju dengan diadakannya pengenalan inovasi di masa sekarang, karena itulah yang dibutuhkan para petani milenial di zaman 4.0 saat ini. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh Ibu tadi tentang inovasi yang memang sangat dibutuhkan pada masa sekarang ini. Untuk selanjutnya, apakah masih ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai petani ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak tentang apa tujuan pengolahan bahan pakan setengah jadi. Sekiranya agar dijawab, Pak. Bagus sekali pertanyaan yang telah diberikan tentang apa tujuan dari pengolahan bahan setengah jadi. Nah, tujuan dari pengolahan bahan ini yaitu untuk memperpanjang masa simpannya dan agar mudah diolah terlebih dahulu untuk bisa dimakan oleh ternak kita. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih atas jawaban dari Pak Penyuluh. Jawaban yang telah diberikan sangat bermanfaat bagi petani dan terima kasih banyak, Pak.
Baiklah, mungkin ada sedikit sanggahan atau tambahan pertanyaan untuk penyuluh. Bagaimanakah cara memperpanjang masa simpannya? Karena kami sebagai petani belum mengetahui hal tersebut. Mungkin bisa dijawab. Terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan. Nah, inilah yang harus diketahui oleh para peternak di era saat ini, yaitu tentang cara memperpanjang masa simpan pakan agar dapat diolah dan dimakan untuk persiapan di kemudian hari. Jadi, adapun cara untuk memperpanjang masa simpannya, yaitu dengan melakukan fermentasi, dan yaitu menempatkan pakan yang telah diolah atau dicampur ke dalam suatu wadah, kemudian difermentasi atau didiamkan selama beberapa minggu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita dapat melakukan demonstrasi cara. Saya kembalikan kepada para petani. Apakah jika ada lain waktu bisa dipraktikkan agar kami bisa lebih paham dan bisa juga melakukannya nanti? Mungkin seperti itu. Tentu saya selalu siap untuk melakukan demonstrasi cara kepada untuk desa ini. Nah, untuk selanjutnya saya minta tolong kepada tokoh masyarakat agar kiranya dapat memfasilitasi terkait kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Baik, di sini saya siap memberikan kontribusi dalam kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih atas ketersediaannya dalam memberikan fasilitas atau kontribusi. Saya juga berharap Ibu Kepala Desa dapat memberikan izin tentunya kepada saya sebagai penyuluh agar dapat memberikan penjelasan terkait demonstrasi yang akan kita laksanakan. Insya Allah, saya sebagai penanggung jawab akan berkoordinasi dengan Ibu Zudia selaku tokoh masyarakat. Semoga ke depannya apa yang telah kita bahas dapat kita realisasikan dan dilaksanakan secepatnya. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke Bapak Nurban. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu Petani serta tokoh masyarakat, terutama kepada Ibu Kepala Desa yang telah bersedia memberikan fasilitas serta izin kepada saya dalam kelancaran kegiatan selanjutnya. Saya rasa sekian untuk kegiatan rebut tani kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.